と構えりゃでけえ構想になる。あやついねえよな。メビウス潰すぞ。嘘これ。Halo semuanya, balik lagi di Tampan Film. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih buat dukungan kalian. Akhirnya Tampan Film bisa menembus 1000 subscriber. Bantu terus ya, sama-sama bangun channel ini supaya makin berkembang. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas alur film Tokyo Revenge. Film ini merupakan film live action yang diangkat dari anime aslinya guys. Film ini menceritakan tentang pahlawan cengeng yang bernama Takemichi, di mana dirinya mempunyai kelebihan bisa kembali ke masa lalu dan merubah takdir di masa lalu menjadi lebih baik. Oke, gak usah banyak spoiler di awal, mari kita lanjut ke inti cerita filmnya guys. Sebelum itu gue mengingatkan kepada kalian untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Oke, lanjut. Cerita diawali oleh seorang yang hidupnya madesu yang bernama Takemichi, di mana dia tinggal di sebuah kosan sepetak dengan penuh banyak sampah. Saat dia telah bangun, dia dikejutkan dengan sebuah berita di televisi bahwa terjadinya suatu pembunuhan geng Yakuza Tokyo Manji yang menewaskan seorang wanita yang bernama Hinata dan adiknya yang bernama Naoto. Kemudian Takemichi terkaget karena Hinata merupakan mantan kekasihnya sewaktu dulu di SMA. Kemudian Takemichi pergi bekerja di suatu perpustakaan. Saat dirinya hendak mau pulang menaiki kereta, tiba-tiba Takemichi didorong oleh seseorang dan seketika Takemichi akan tewas ditabrak oleh kereta yang sedang melintas. Tapi hal tak terduga terjadi, Takemichi malah masuk ke lorong waktu dan kembali ke masa SMA-nya dulu 10 tahun yang lalu. Kemudian Takemichi bertemu kembali dengan para teman-teman dekatnya. Setelah itu mereka pergi untuk menonton perduelan antar kelas yang diadakan oleh Kiyomasa. Setelah mereka sampai, akhirnya Takemichi dengan beraninya menantang Kiyomasa untuk berduel. Karena Kiyomasa ketua paling terkuat di sekolah mereka, akhirnya Takemichi pun dibuat babak belur oleh Kiyomasa. Kemudian Kiyomasa akan memukul Takemichi dengan baseball, tapi tiba-tiba Oi Kiyomasa. Oi Kiyomasa, nande, gambare. Seseorang ketua dari geng Tokyo Manji datang yang bernama Draken dan juga Maiki. Akhirnya perduelan tersebut dihentikan dan Kiyomasa dihajar oleh Maiki. Setelah itu Maiki mungkin merasa kasihan terhadap Takemichi dan mengajaknya untuk berteman. Akhirnya mereka pun berteman sangat baik. Takemichi, mata na.
Setelah itu Takemichi tersadar kembali dan kembali lagi bangun ke masa depan. Dan ternyata dia diselamatkan oleh adik Hinata yaitu Naoto saat Takemichi hampir tertabrak. Ternyata Naoto itu masih hidup ya guys, Hinata saja yang meninggal. Dan Naoto mengetahui bahwa Takemichi mempunyai kelebihan untuk bisa kembali ke masa lalu. Dan Naoto menyuruh Takemichi untuk kembali lagi ke masa lalunya dan bunuh Maiki supaya di masa sekarang Hinata tidak terbunuh karena Hinata dibunuh oleh salah satu anggota Tokyo Manji yang dibentuk oleh Maiki. Geng Tokyo Manji berevolusi jadi geng Yakuza besar di masa sekarang. Sano Manjiro, Tokyo Manji. Akhirnya Takemichi kembali lagi ke masa lalu, kemudian dia bertemu lagi dengan Maiki dan juga Draken. Maiki dan Draken pun menghajar murid-murid di sekolah Takemichi. Setelah itu Draken dan Maiki mengajak Takemichi untuk pergi bermain. Saat sedang berjalan, tiba-tiba malah datang Hinata dan langsung menampar Maiki. Sontak Draken malah emosi dan hampir berbuat kasar terhadap Hinata, tapi untungnya mereka hanya bercanda dan tidak emosi. Dan mereka salut terhadap Takemichi bisa membela seorang wanita atau kekasihnya. Dan Hinata pun sekarang sudah paham bahwa Draken dan Maiki adalah teman dekat Takemichi. Singkat cerita, Takemichi datang ke geng Tokyo Manji untuk melihat geng yang dibentuk oleh Maiki dan juga Draken. Oh, Hanagaki. Dan di situ ada Kiyomasa dan membuli Takemichi. Tiba-tiba Draken dan Maiki pun tiba. Kemudian Draken mengusir Kiyomasa karena dia sudah tidak pantas untuk jadi anggota di Tokyo Manji. Setelah itu Maiki akan mengadakan aksi penyerangan terhadap geng Mobius karena anggota dari Tokyo Manji ada yang menjadi korban dari kebiadaban geng Mobius ini. Setelah itu Takemichi akan mencegah aksi penyerangan itu karena di masa depan Draken telah mati karena ditusuk oleh salah satu anggota Mobius. Karena Takemichi berpikir tidak mungkin dia bisa untuk membunuh Maiki karena Maiki terlihat seperti monster yang jahat. Takemichi akan menyelamatkan Draken supaya tidak mati ditusuk karena jikalau di masa lalu Draken masih hidup, maka Maiki tidak akan sebegitu brutalnya dan membesarkan Tokyo Manji menjadi organisasi Yakuza. 10年前の今日でしたね。 Sehingga Hinata pun tidak akan mati di masa depannya. Keesokan harinya, Takemichi menemui Draken dan salah satu anggota Tokyo Manji. Takemichi langsung mengatakan hentikan perselisihan dengan Mobius.
dengan alasan bakal ada yang mati di Tokyo Manji. Sontak omongan dari Takemichi tak mereka anggap, malah Takemichi hampir dihajar oleh salah satu anggota Tokyo Manji. Tapi tiba-tiba Mobius malah datang ke lokasi tersebut dengan beramai-ramai dan menantang anggota Tokyo Manji untuk berduel dengan ketua Mobius. Akhirnya salah satu anggota Tokyo Manji maju untuk melawan ketua Mobius dan akhirnya dia malah kalah dan babak belur. Dan pada akhirnya Maiki pun maju dan kurang dari 10 detik ketua Mobius pun tumbang. Mangga, mamam. Orega korosu. Seketika anggota Mobius pun hanya bisa cengok terdiam melihat aksi dari bertarung Maiki yang sangat hebat. Tapi tidak terduga, ketua dari Mobius bangkit kembali dan mengambil pecahan botol pecah dan akan menusuk ke Maiki. Dan kemudian Draken berhasil menggagalkannya dan langsung menghajar ketua Mobius itu sampai ripuh. Akhirnya geng Mobius pergi dari tempat itu dan menaruh dendam kepada geng Tokyo Manji. Setelah itu Takemichi pergi untuk menemui Hinata dan Hinata mengajak Takemichi untuk pergi ke sebuah festival di kota tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba dan hal tak terduga terjadi. Takemichi melihat Kiyomasa yang sudah bergabung ke geng Mobius. Dan merencanakan akan menusuk Draken dengan pisaunya. Akhirnya Takemichi mempunyai rencana untuk menggagalkan aksi dari Kiyomasa. Tapi sayangnya Takemichi malah diketahui oleh anggota Mobius. Kemudian Takemichi disiksa oleh mereka, kemudian diikat menggunakan lakban. Tapi untungnya hal itu diketahui oleh Hinata dan langsung melepaskan lakban yang mengikat di tubuh Takemichi. Dan Takemichi pun pergi karena ingin menolong Draken. Kemudian geng Mobius menghampiri Draken yang sedang menunggu Maiki seorang diri. Setelah itu Draken dikeroyok habis-habisan oleh Mobius yang jumlahnya sangat amat banyak. Dan dengan terpaksa Draken pun harus melawan sebisa mungkin. Di lain tempat, Maiki dan juga anggotanya malah sedang menunggu Draken karena mereka semua dijebak oleh salah satu anggota Mobius. Tapi Maiki teringat ucapan dari Takemichi bahwa salah satu anggota Tokyo Manji akan tewas. Seketika Maiki pun pergi dengan motornya untuk menemukan Draken. Akhirnya mereka pun sampai dan melihat Draken telah ripuh babak belur dibantai oleh Mobius. Kemudian tawuran antar geng pun dimulai. Asli ini seru loh guys. Hora!
Saat mereka sedang saling menghajar satu sama lain, kemudian datanglah Kiyomasa dan langsung menusuk Draken. Seketika Takemichi hanya bisa diam dan terkaget. Melihat Draken yang telah ditusuk oleh Kiyomasa. Kemudian dia memberitahu Maiki bahwa Draken ditusuk, tapi untuknya Draken masih bisa sedikit sadar. Kemudian Maiki menyuruh Takemichi untuk membawa Draken ke rumah sakit. Akhirnya Takemichi pun menggendong Draken. Tapi saat hendak mau keluar, Takemichi malah dihadang oleh Mobius. Dan untungnya teman dari Takemichi datang dan menghajar salah satu anggota Mobius yang menghalangi jalan Takemichi. Saat Takemichi keluar dan sedang menggendong Draken, tiba-tiba Kiyomasa kembali muncul. Dan dengan terpaksa Takemichi harus melawan Kiyomasa. Takemichi pun dibuat ripuh oleh Kiyomasa, tapi Takemichi berpegang teguh pada pendiriannya bahwa dia ingin merubah takdir menjadi yang lebih baik. Dan akhirnya Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Kembali ke pertarungan Mobius dan Tokyomanji, dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Tokyomanji. Kemudian Takemichi berhasil membawa Draken ke rumah sakit, dan akhirnya Draken pun berhasil terselamatkan berkat bantuan dari Takemichi, dan anggota Tokyomanji pun sudah datang dan mereka merasakan bahagia. Kemudian Takemichi mengikuti Maiki yang sedang menangis di pojokan. Karena hampir saja Draken mati. Dan setelah itu Takemichi kembali lagi ke masa depannya, dan pada akhirnya geng Tokyomanji di masa depan sudah tidak ada. Kemudian Hinata kembali hidup dan bertemu dengan Takemichi. Dan akhirnya film pun tamat. Bagaimana nih film dari Tokyo Revenge ini? Cukup lumayan seru ya, dan membangkitkan adrenalin di dalam jiwa-jiwa kita bergejolak. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Gue Tampan Film mengundurkan diri. See you next time guys. Dadah.